Bab 8. Raja Jiang Selatan, bertemu Kaisar Dewa Louis. Raja, ada perintah apa? Begitu telepon tersambung, terdengar sebuah suara yang sangat hormat. Bantu aku masuk sebuah internet pribadi, aku ingin semua dokumen dan foto di dalam komputernya, berikan padaku secepat mungkin. Laksanakan. Ucapan Louis Yun singkat, setelah menutup telepon, dia mengirimkan CV seseorang padanya. Pemilik CV, tentu saja Jacob Liu. Kemarin saat Hailey Ye memecat Jacob Liu, Louis Lu ada di tempat. Melalui pengamatannya, dia menyadari Jacob Liu ini tidak biasa. Pertama, menghadapi pertanyaan menyelidik Hailey Ye, dia bahkan malas membela diri, langsung mengakui berkolusi dengan Beauty Corp. Kedua, saat dia pergi, di ujung bibirnya jelas muncul sedikit senyum dingin, seperti sedang merencanakan sesuatu. Menggabungkan pergerakan Hailey Corp akhir-akhir ini, Louis Lu merasa sangat mungkin terjadi masalah di konferensi pers produk baru besok. Akhirnya dia menyalin CV pribadi Jacob Liu dari gudang data perusahaan. Asal mencari orang untuk meretas komputer Jacob Liu, pasti bisa mendapatkan sedikit kelemahannya, mencegahnya membuat kekacauan di konferensi pers. Ini adalah rencana Louis Lu. Selesai sarapan, Louis Lu bersiap turun berjalan-jalan. Tiba di taman bunga, dia melihat di luar gerbang ada sesosok bayangan berdiri tegak. Dia adalah seorang pria berusia 40 tahunan, berwajah kotak, memiliki janggut pendek, wajahnya kelihatan terhormat. Dia bernama Leo. Orang kota Jiang terbiasa menyebutnya Raja Jiang Selatan. Raja Jiang Selatan, Leo, bertemu Kaisar Dewa Louis. Suara Leo nyaring, saat bertemu Louis Lu, tubuhnya dengan cepat membungkuk 90 derajat. Dia sudah menunggu di sini hampir 1 jam lebih. Selama menunggu, dia berdiri tegak, seperti asal ada sedikit pun kelalaian, maka tidak akan cukup menyatakan rasa hormatnya. Sampai Louis Lu muncul, dia baru membungkuk 90 derajat. Kamu mendapat kabar sangat cepat. Louis Lu melirik Leo, berkata datar. Dia tidak kenal Raja Jiang Selatan, namun dapat merasakan, lawan memiliki sedikit kemampuan. Seorang saudaraku adalah bawahan Jenderal Tianji, khusus berpesan padaku untuk mengurus Yang Mulia Kaisar Dewa. Mengurus? Takutnya menyuruhmu datang menjilatku bukan? Louis Lu mendengus dingin. Leo tidak berani. Keringat dingin di tubuh Leo dalam sekejap mengalir deras seperti air terjun, hatinya juga seperti ditekan oleh sebuah gunung besar, tidak dapat bernapas. Aura Kaisar Dewa Louis terlalu mengerikan. Orang biasa mungkin akan merasa auranya biasa, namun asal orang yang sedikit mengerti tentangnya akan tahu, semakin biasa, semakin mengerikan. Leo juga seperti ini. Bila tidak mengetahui identitas Louis Lu lebih dulu, dia akan merasa Louis Lu adalah seorang pemuda yang sangat biasa, namun setelah tahu identitas Louis Lu, setiap perkataan dan gerakannya bisa membawa sebuah perasaan menekan yang sangat besar untuknya. Tidak perlu tegang, tidak peduli mengurus atau mengjilat, kamu datang di waktu yang tepat. Saat Leo merasa hampir sesak napas, satu kalimat Louis Lu membuatnya seketika seperti mendapatkan kehidupan kembali. Mendengarkan perintah Yang Mulia Kaisar Dewa. Bagus. Louis Lu mengangguk. Aku perlu kamu membantuku melakukan beberapa hal. Pertama, aku curiga kebakaran besar yang terjadi di panti asuhan Cahaya Mentari 15 tahun yang lalu ada hubungannya dengan streaking real estate. Kamu periksa ulang penanggung jawab mereka. Kedua, besok perusahaan kakakku, Hailey Corp, akan mengadakan konferensi pers produk baru. Aku harap kamu bisa melakukan contoh yang baik. Ketiga, setelah Louis Lu menjelaskan satu persatu, Leo pergi dengan hormat, hatinya sangat bersemangat. Bisa melakukan sesuatu untuk Kaisar Dewa Louis adalah hal yang dimimpikan banyak orang. Dia, Leo, beruntung mendapatkan kehormatan ini, tidak tahu akan membuat berapa banyak orang iri. Sedangkan tidak lama setelah Leo pergi, Louis Lu menerima sebuah notifikasi email.
Kembali ke kamar, menggunakan komputer kakak pertama masuk ke dalam email, lalu mengunduh dokumen terkompres di dalamnya. Membuka kompresan, semuanya adalah isi yang menarik. Di ujung bibir Louis Liu tak tahan muncul sedikit senyum dingin, sangat pandai bermain. Besok bila Jacob Liu tidak membuat masalah maka masih baik-baik saja, bila tidak tahu diri, hanya dengan dokumen-dokumen ini saja, cukup membuatnya kehilangan semuanya. Hari kedua. Ruang rapat lantai 13 gedung Hailey Corp. Awak media datang berturut-turut. Hailey Ye berulang kali menekankan, periksa baik-baik kartu identitas kerja mereka, jangan biarkan orang tidak berkepentingan masuk. Kepala Departemen Keamanan, Klein Guo, menepuk dada menjamin, CEO Ye, aku bekerja dengan baik, Anda tenang saja. Sedangkan saat bersiap di belakang panggung, Hailey Ye tetap merasa gelisah. Louis Liu meremas tangannya, bertanya, kenapa kak? Tidak tahu, sejak tadi pagi mata kananku terus berkedut, selalu merasa akan terjadi hal yang tidak baik. Tidak apa-apa, ada aku di sini, walaupun langit runtuh aku juga akan membantumu menahannya. Kamu memang pandai menghiburku. Hailey Ye melotot pada Louis Liu, walaupun tahu bila sungguh ada yang terjadi, Louis Liu juga tidak dapat membantu, namun kalimatnya ini, tidak tahu kenapa membuat hatinya jauh lebih tenang. Jam 10 tepat, konferensi persi dimulai tepat waktu. Hailey Ye merapikan sebentar riasannya, berjalan ke depan panggung, seketika membuat banyak awak media terkejut. Mereka dulu pernah mendengar nama Hailey Ye, tahu ada seorang CEO wanita cantik di kota Jiang, namun kebanyakan orang merasa ucapan ini terlalu berlebihan. Di zaman sekarang, asal wanita yang memiliki fitur wajah yang cantik dan berdandan sungguh-sungguh akan disebut wanita cantik. Terutama di bawah dukungan kamera dan filter, orang yang jelek pun bisa berubah menjadi cantik. Namun saat melihat Hailey Ye muncul, mereka menyadari mereka salah. Tubuh Hailey Ye tinggi semampai, auranya menonjol, terutama wajah yang mempesona itu, tidak berdandan menor seperti para selebriti internet itu, hanya mengenakan sedikit riasan tipis sudah cukup mengalahkan hampir semua wanita. Orang itu seperti namanya, cantik mempesona. Para wartawan seketika bersemangat. Sikap Hailey Ye juga tidak membuat mereka kecewa, tidak berlebihan dan murah hati, memperkenalkan produk baru perusahaan dengan rapi, tidak terlihat sedikitpun ketegangan saat di belakang panggung. Setengah konferensi pers berjalan sangat lancar. Hailey Ye diam-diam menghela napas lega, merasa dirinya mungkin sungguh mengkhawatirkan hal yang tidak diperlukan. Namun tidak berapa lama kemudian, tiba-tiba terjadi hal aneh. Seorang wartawan wanita tiba-tiba berdiri bertanya, ada berita yang mengatakan CEO Ye menendang karyawan lama perusahaan demi membuat seorang pria muda tampan naik jabatan, permisi apakah berita ini benar? Sua. Raut wajah semua orang dari Hailey Corp seketika berubah. Kenapa dengan wartawan ini? Siapa yang menyuruhmu menanyakan pertanyaan yang bodoh seperti ini? Beberapa penjaga keamanan perusahaan bersiap mengusir wartawan wanita ini keluar dari tempat, namun Kepala Departemen Keamanan, Klein Guo, menghalangi mereka. Silakan CEO Ye menjawab pertanyaanku. Wartawan wanita itu terus mendesak. Awak media lainnya juga memfokuskan kamera ke wajah Hailey Ye. Dibandingkan produk baru Hailey Corp, mereka lebih antusias menggali kehidupan pribadi CEO cantik ini. Wajah cantik Hailey Ye menjadi dingin, berkata, pertanyaan ini tidak ada hubungannya dengan isi konferensi pers hari ini, aku menolak menjawab. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya? Saat ini, pintu ruang rapat tiba-tiba didorong seseorang, Jacob Lee berjalan masuk dengan wajah penuh senyum dingin. Yang masuk bersama dengannya masih ada Harvey. Harvey duduk di atas kursi roda, sepasang kakinya digips, satu lengannya juga diperban, tergantung di depan dada. Kepala Departemen Keamanan juga tidak menghalangi saat melihat pemandangan ini, sebaliknya berinisiatif maju membantu Harvey mendorong kursi roda. Segera ada wartawan menyodorkan mic ke depan Jacob Liu, permisi tuan ini, apa kamu memiliki dendam dengan Hailey Corp?
Tentu saja, aku adalah karyawan lama yang dipecat Hailey itu. Bersambung.